yang disembunyikan. Bagaimana jika selama ini kita diajarkan awal sejarah yang keliru? Bagaimana jika angka 78 Masehi yang dianggap sebagai awal kalender Shaka, hasil konsensus konferensi internasional di Delhi tahun 1952, justru menutup jejak sejarah yang jauh lebih tua? Dan lebih jauh lagi, bagaimana jika ada lapisan sejarah yang sengaja atau tidak sengaja diabaikan? Sejak konferensi tahun 1952 itu, dunia sepakat bahwa kalender Shaka dimulai pada 78 Masehi. Konsensus ini kemudian menjadi dasar dalam membaca prasasti, menulis sejarah, dan merekonstruksi masa lalu. Namun disinilah masalahnya. Ketika semua prasasti dipaksa dihitung dari titik awal tersebut, muncul kekacauan kronologi. Tahun-tahun yang tercantum dalam prasasti justru melompat ke masa depan, bahkan tidak masuk akal secara historis. Seolah-olah tidak ada sejarah sebelum angka itu. Apakah ini kebetulan? Atau kita sedang melihat sistem yang dipaksakan? Mari kita lihat dari sudut pandang lain. Ada hipotesis kuat bahwa penanggalan Saka di Nusantara tidak pernah merujuk pada sistem yang dimulai 583 sebelum Masehi ataupun 78 Masehi. Sebaliknya, terdapat kemungkinan bahwa titik awalnya jauh lebih tua, 6123 sebelum Masehi. Angka ini bukan sembarangan. Ia berkaitan dengan periode Kali Yuga, sebuah penanda kosmologis yang memiliki makna besar dalam tradisi penanggalan kuno. Jika angka ini digunakan sebagai titik awal, apa yang terjadi? Mari kita uji. Prasasti Hoysala Raja Balala bertanggal Saka 1919. Jika dihitung dari 6123 sebelum Masehi menjadi 4204 sebelum Masehi. Prasasti Nilawara Malikarjuna bertanggal Shaka 1975 4148 sebelum Masehi. Prasasti Bitara Bali bertanggal Shaka 2027 4096 sebelum Masehi. Hasilnya masuk dalam logika timeline sejarah. Bandingkan jika menggunakan sistem 78 Masehi, hasilnya justru jatuh ke masa depan. 1997, 2053, 2105. Jelas tidak mungkin. Jadi pertanyaannya sederhana. Mengapa kita tetap memakai sistem yang menghasilkan ketidakmasukakalan? Sekarang kita masuk ke data filologis. Dalam Serat Pustaka Raja, sejarah dibagi menjadi dua fase besar. 1. Serat Pustaka Raja Purwa, Shaka 1-800. 6123 sebelum Masehi sampai 5323 sebelum Masehi menceritakan awal peradaban Jawa hingga masa Majapahit awal. 2. Serat Pustaka Raja Puara, Shaka 800 sampai 1400 5523 sebelum Masehi sampai 4723 sebelum Masehi. Ditulis oleh Prabu Brawijaya. Dalam bagian awal, terdapat Serat Mahaparwa, Shaka 1-100 garis miring, 6123 sampai 6023 sebelum Masehi, yang mengisahkan kemunculan manusia pertama di Jawa melalui tokoh Empu Sangkala atau Aji Saka. Kemudian berlanjut ke Serat Mahadewa, Shaka 101 sampai 200, yang menceritakan pemerintahan awal di Medhangkamulan oleh Sang Hyang Shiwa. Perlu digarisbawahi, istilah-istilah seperti Shiva dan Buddha di sini tidak merujuk pada konsep India, melainkan entitas dalam kosmologi lokal. Lebih jauh lagi jika kita menelusuri genealogi menurut susunan Brandes, kita menemukan garis panjang dari Adam, Sis, Nurkahya, Pandu Arjuna, Abimanyu Parikesit. Prabu Parikesit tercatat pada 739 Saka, sama dengan 5384 sebelum Masehi. Ini berarti kesinambungan sejarah tidak berhenti pada Bharatayuda, tetapi berlanjut sebagai sistem kerajaan yang nyata. Dari sini muncul kerajaan-kerajaan seperti Ngastina, Medhangkamulan, hingga jalur panjang menuju Majapahit, Demak, dan seterusnya. Sekarang konflik semakin jelas. Di satu sisi, kita punya sistem kronologi modern yang dimulai dari 78 Masehi. Di sisi lain, kita punya data prasasti,
teks filologis, dan genealogi yang konsisten menunjuk ke masa ribuan tahun sebelumnya. Lalu mana yang lebih layak dipercaya? Fakta lain memperkuat hal ini. Prasasti Nalanda mencatat bahwa Raja dari Swanadvipa, Sriwijaya, memerintahkan pembangunan vihara di India. Prasasti Tajore mencatat Raja Sriwijaya membangun pusat keagamaan di Tamil Nadu. Bahkan prasasti Jayanegara menyebut kekuasaan atas raja di India Selatan. Artinya, hubungan kekuasaan tidak satu arah. Ini membawa kita pada insight penting. Jika pengaruh Nusantara begitu kuat, mengapa sistem penanggalannya justru dianggap mengikuti? Atau, jangan-jangan yang terjadi adalah sebaliknya. Klimaksnya ada di sini. Jika titik awal 6123 sebelum Masehi digunakan, maka prasasti menjadi logis. Teks filologis menjadi selaras. Genealogi menjadi utuh. Timeline sejarah menjadi panjang dan berkesinambungan. Sebaliknya, jika tetap memakai 78 Masehi, banyak data menjadi tidak masuk akal. Sejarah tampak terpotong. Peradaban seolah baru muncul. Jadi mungkin masalahnya bukan pada datanya, tetapi pada cara kita membacanya. Pertanyaannya sekarang, apakah kita siap membuka kemungkinan bahwa awal sejarah yang kita kenal selama ini perlu ditinjau ulang?